Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ponik Emas mengatakan bahwa meskipun ada banyak binatang suci, mereka juga memiliki peringkat. Terus terang, naga biasa hanya bisa menduduki peringkat ke-6. Ponik Emas di peringkat ketiga. Namun Ponik Emas sebenarnya tidak tahu bahwa Moer dari ras naga iblis yang menempati peringkat kedua itu satu tingkat lebih tinggi dari Ponik Emas. Ponik Emas mengepakkan sayapnya dan cakarnya menusuk dada singa naga emas. Cakar Ponik Emas mencengkram tulang dada singa naga emas. Namun Ponik Emas terkejut karena tidak bisa mematahkan tulang singa naga emas. Ponik Emas berkata, "Singa rendahan, mengapa tulangmu sangat keras?" Ponik Emas secara alami tidak tahu bahwa tulang singa naga emas telah diganti oleh tulang dewa naga emas. Singa naga emas menyemburkan darah dari mulutnya. Singa naga emas mengaung. Dia menjulurkan cakarnya dan menusuk dada Ponik Emas. Ponik Emas berteriak dan buru-buru melepaskan singa naga emas. Kemudian dia mengepakkan sayapnya yang mengenai bahu kiri singa naga emas. Segera, bahu kiri singa naga emas terkoyak sampai terlihat tulangnya. Ponik Emas mengepakkan sayapnya lagi dan mengenai kepala singa naga emas. Kepala singa naga emas mengeluarkan darah dan dia jatuh terhuyung-huyung. Moer yang masih jauh berteriak dengan putus asa. Tepat ketika Tanyun dan Sensubing menjadi cemas, suara singa naga emas terdengar di benak mereka. "Jangan khawatir, aku hanya berpura-pura." Ponik Emas tertawa dan menukik ke bawah. Dia mengulurkan cakarnya ke arah leher singa naga emas. Singa naga emas berkata, "Aku akui bahwa aku tidak bisa menghabisimu, tetapi kamu tidak akan pernah bisa menghabisiku." Kekuatan spiritual menyelimuti tubuh singa naga emas. Lalu dia melesat ke arah Ponik Emas. Segera setelah itu, singa naga emas membuka mulutnya. Dia ingin menggigit leher Ponik Emas. Ponik Emas mengepakkan sayapnya dan menyerang singa naga emas. Singa naga emas tidak tinggal diam. Dia juga mengepakkan sayapnya ke arah sayap Ponik Emas. Dengan suara keras yang memengkakkan telinga, bulu di sayap kanan singa naga emas rontok, tapi tulang sayap kanan singa naga emas menusuk Ponik Emas. Ponik Emas berkata, "Kamu singa rendahan, mengapa tulangmu begitu keras?" Singa naga emas membuka taringnya dan menggigit sayap kanan Ponik Emas. Singa naga emas berkata, "Tuan, cepatlah, bawahan ini tidak bisa bertahan lama." Ponik Emas meraung kesakitan. Dia melambaikan cakarnya terus-menerus dan membuat luka besar pada singa naga emas. Tanyun yang tingginya 300 kaki muncul di atas singa naga emas. Tanyun memegang pedang pembantai Dewa Hongmeng dan menebas ke arah leher Ponik Emas. Ponik Emas mengepakkan sayap kirinya ke arah Tanyun. Tubuh Tanyun tiba-tiba berubah menjadi api. Setelah menghindari sayap kiri Ponik Emas, Tanyun berubah menjadi bentuk manusia lagi. Dia menusuk leher Ponik Emas dengan pedangnya. Ponik Emas sangat marah. Dia tiba-tiba mengulurkan kaki kanannya dan menusuk dada Tanyun sampai menembus punggung Tanyun. Tanyun mengeluarkan seteguk darah. Dia mengepalkan gagang pedang dan mengaduk-aduk leher Ponik Emas. Tanyun berteriak, "Subing, Moer, cepatlah!" Sensubing menggunakan langkah ruang dan waktu. Dia terbang ribuan mil dan muncul di atas Tanyun. Seberkas cahaya pedang melintas di depan kepala Ponik Emas. Segera, sepasang pedang menusuk kepala Ponik Emas. Ponik Emas berteriak, "Jangan habisi aku menyerah." Sensubing berkata, "Jika kamu menyakiti suamiku, maka kamu harus mati." Tiba-tiba, pedang yang tertancap di kepala Ponik Emas menjadi membesar. Kekuatan abadi ruang dan waktu keluar dari tubuh Sensubing. Kemudian dia mendorong pedang yang tertancap di kepala Ponik Emas. Pedang itu menembus tengkorak sedalam 3 kaki. Tidak peduli bagaimana Sensubing mendorong pedang itu, dia tidak bisa menembus lebih dalam. Moer berkata, "Nyonya Sen, biarkan Moer yang melakukannya." Moer melesat dengan sangat cepat sambil berkata,
Kakak, tunggu Moer. Aku akan menyelamatkanmu dan Tuan. Shen Shubing melesat untuk menjauh. Pada saat ini, Moer memusatkan kekuatan spiritualnya ke dalam cakarnya. Moer menukik ke bawah dan cakarnya menekan gagang pedang dengan keras. Suara retakan tulang yang jelas terus terdengar dan pedang milik Shen Shubing masuk semakin dalam di kepala Ponik Emas. Segera Ponik Emas jatuh ke bawah. Tanyun melepaskan diri dari cengkraman Ponik Emas. Lalu dia menghancurkan jiwa Ponik Emas. Shen Shubing melesat dan muncul di tangan Tanyun. Lalu dia berkata, "Bagaimana lukamu?" Tanyun menundukkan kepalanya dan menatap Shen Shubing. Lalu dia berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengkhawatirkan diriku." Setelah berbicara, Tanyun buru-buru mengeluarkan pagoda suci. Dia membiarkan singa naga emas yang terluka parah memasuki lantai 12. Setelah itu, Tanyun menukik ke bawah, meraih sayap kiri Ponik Emas dengan tangan kirinya. Lalu dia berkata, "Shubing, ambil inti monsternya. Itu akan berguna di masa depan." Shen Shubing menyeka air matanya dan dengan cepat mengeluarkan inti monster milik Ponik Emas. Kemudian Tanyun melemparkan tubuh Ponik Emas. Setelah Shen Shubing menyerahkan inti Ponik Emas kepada Tanyun, dia berkata dengan serius, "Inti monster ini berisi sumber kekuatan suci yang belum dibuka. Kamu akan memberikannya pada siapa?" Tanyun berkata, "Berikan pada Raja Beruang Naga. Ketika kita mencapai alam abadi di masa depan, kita dapat berburu dan menghabisi lebih banyak monster abadi, lalu membiarkan 8 Raja Monster menelan inti monster mereka. Kemudian, ada kesempatan untuk membantu 8 Raja Monster terlahir kembali, sehingga mereka berpotensi menjadi Raja Dewa." Kata-kata Tanyun terdengar jelas di telinga 8 Raja Monster yang berada di dalam pagoda suci. Mereka tidak tahu apa itu Raja Dewa dan dilahirkan kembali. Ketika 8 Raja Monster bersemangat, Shen Shubing mengerutkan keningnya dan berkata, "Ayo cari Kratua." Tanyun mengangguk. Dia peduli dengan keselamatan kera iblis. Jadi dia tidak memasuki pagoda suci untuk pulih dari luka-lukanya. Ketika Tanyun dan Shen Shubing mencapai puncak Zhongnan Xiangshan, mereka melihat sebuah istana. Gerbang istana tertutup dan diselimuti formasi. Shen Shubing berkata, "Tanyun, sepertinya Kratua ada di dalam. Cepat hancurkan formasinya. Aku khawatir Kratua akan disergap di dalam." Tanyun mengangguk dan segera mulai melihat gerbang yang tertutup rapat. Tanyun menutup matanya dan kesadaran spiritualnya menyelimuti gerbang istana. Setelah beberapa saat, Tanyun tiba-tiba membuka matanya. Untaian kekuatan spiritual emas pucat keluar dari 5 jarinya tanpa henti, lalu membentuk pola misterius. Pada saat ini, Dongfang Haoyue tiba-tiba berkata, "Tanyun, jangan sia-siakan usahamu. Formasi gerbang istana ini berasal dari zaman kuno. Kepala Zhuang dari Zhongnan Xiangshan yang membuatnya. Kepala Zhuang adalah master formasi abadi tingkat tinggi. Formasi yang dia buat adalah formasi abadi tingkat tinggi. Bahkan jika kamu juga master formasi abadi tingkat tinggi, kamu butuh waktu 1,5 tahun untuk memecahkan formasinya. Sementara paling lama 1/2 jam, kera iblis ini pasti akan mati. Ketika kepala ini telah menghancurkan kera iblis, aku akan mengundang kepala istana 6 surga untuk menghancurkan sekte suci Wangfu." Mendengarkan suara lemah Dongfang Haoyue, Tanyun bisa tahu bahwa dia terluka parah. Tanyun berkata sambil mencibir, "Formasi abadi tingkat tinggi tidak mungkin bisa menghentikan diriku." Ketika Tanyun selesai berbicara, dia mendorong telapak tangan kanannya. Segera, kekuatan spiritual berubah menjadi sayap setinggi 100 kaki. Kemudian, sayap itu menghantam formasi gerbang istana. Saat berikutnya, gerbang istana yang tertutup menjadi terbuka. Dongfang Haoyue berteriak, "Tanyun, bagaimana kamu bisa melakukannya?" Tanyun berkata dengan tajam, "Shubing, Moer, ayo masuk." Tanyun melihat sekeliling dan menemukan bahwa bagian luar istana tampaknya hanya 100 kaki, tetapi ruang di dalamnya mencapai puluhan ribu mil. Jelas, istana ini merupakan senjata ruang dan waktu. Mata Tanyun menyusut.
dia menemukan bahwa di dalam istana surgawi, kera iblis serta Dongfang Haiyue mereka sedang bertarung dengan sengit. Sementara Dongfang Haochuan terbaring sekarat. Pada saat ini, kera iblis menderita semacam serangan dan tubuhnya ditutupi dengan luka pedang. Di perut kera iblis ada lubang darah setebal 10 kaki. Dongfang Haiyue tidak jauh lebih baik. Dadanya terkoyak dan beberapa tulang rusuknya jelas patah. Tanyun berteriak, "Kera tua, aku di sini untuk membantumu." Kera iblis berkata, "Tuan, hati-hati, orang ini sangat kuat." Dongfang Haiyue berkata, "Tanyun, kamu menghabisi para petugas Sungnan Xiangsan. Besok aku akan menghancurkan pegunungan hukuman surgawi. Bahkan jika kepala ini terluka parah, aku masih bisa menghancurkan mayatmu menjadi puluhan ribu keping." Di hati Tanyun, Dongfang Haiyue layak menjadi kepala petugas dari Sungnan Xiangsan. Tanyun berkata, "Orang tua, jika kamu tidak terluka, kepala sekte ini secara alami akan sedikit takut padamu. Sayang sekali kamu terluka parah sekarang ini, jadi kamu akan mati." Tanyun berkata melalui transmisi suara pada kera iblis, "Kera tua, tunggu sebentar. Dengarkan perintahku nanti. Kecilkan ukuranmu dan peluk Dongfang Haiyue." Kera iblis menjawab, "Bawahan ini mengerti." Setelah transmisi suara, Tanyun melihat kembali ke arah Sensubing dan Moer. Lalu dia berkata, "Ikuti aku keluar dari istana surgawi." Tanyun memimpin Sensubing dan Moer terbang keluar dari istana surgawi. Itu membuat Dongfang Haiyue kebingungan. Dongfang Haiyue berkata, "Tanyun, kepala ini memberitahumu, jangan berpikir untuk menggunakan trik apapun. Semuanya akan sia-sia." Kera iblis dan Dongfang Haiyue mereka bertarung dengan sengit lagi. Pada saat yang sama, setelah Tanyun, Sensubing dan Moer terbang keluar dari istana surgawi, Tanyun terbang ke langit 20.000 kaki dan berdiri di atas istana surgawi. Tanyun berkata, "Formasi pedang Dewa Hongmeng." Tanyun memegang pedang pembantai Dewa Hongmeng. Dalam satu pikiran, tiba-tiba 11 pedang dengan atribut yang berbeda keluar dari cincin Qiangkun. Lalu pedang itu memutari istana surgawi. Setiap pedang mengeluarkan tirai cahaya dan membentuk formasi pedang Dewa Hongmeng. Tubuh Tanyun yang seperti gunung menukik ke bawah. Dia mengangkat tangan kanannya dan menghantam istana surgawi. Setelah puluhan kali hantaman, istana surgawi menjadi runtuh. Dongfang Haiyue yang bertarung dengan kera iblis menjadi tertegun dan panik. Detik berikutnya, Dongfang Haiyue menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah berubah. Tanyun berkata, "Kera tua, pegang dia dan jangan pernah lepaskan." Tubuh kera iblis tiba-tiba menyusut dan muncul di belakang Dongfang Haiyue seperti kilat. Saat Dongfang Haiyue meraung, dia melepaskan pedangnya ke arah belakang. Itu membuat tubuh kera iblis penuh dengan lubang. Kera iblis menyemburkan darah dari mulutnya, tetapi dia tidak melepaskan Dongfang Haiyue. Tanyun berkata, "Gelombang ruang." Dalam sekejap, gelombang ruang ribuan mil melahap Dongfang Haiyue dan kera iblis. Tanyun berkata, "Teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng 11 atribut." Kekuatan 11 atribut mengalir ke dalam pedang pembantai Dewa Hongmeng. Kemudian Tanyun mengayunkannya ke arah Dongfang Haiyue dan kera iblis. Cahaya pedang Hongmeng sepanjang 10.000 kaki tiba-tiba menebas ke arah Dongfang Haiyue dan kera iblis. Pada saat ini, Tanyun berteriak, "Kera tua, tulangmu sangat keras. Kamu hanya akan terluka parah, tetapi kamu tidak akan pernah mati. Jangan takut, tahan Dongfang Haiyue." Kera iblis berkata, "Bawahan ini mengerti." Dongfang Haiyue meraung dengan enggan di hadapan cahaya pedang Hongmeng yang jatuh dari langit. Dengan suara keras, saat kera iblis dan Dongfang Haiyue ditebas oleh cahaya pedang Hongmeng, kera iblis terluka sangat parah dan pingsan. Dongfang Haiyue mati dan jiwanya juga dihancurkan. Tanyun buru-buru mengeluarkan pagoda suci. Lalu dia berkata, "Dato, cepat keluar." Singa naga emas keluar. Lalu Tanyun membawa kera iblis ke dalam pagoda suci lantai 12. Setelah keluar dari pagoda suci,
Tanyun menatap ke arah singa naga emas, Moer dan Sensubing yang khawatir. Lalu dia berkata, "Jangan khawatir, Keratua akan baik-baik saja. Dia akan pulih paling lama dalam sehari." Setelah Sensubing mengangguk, dia menatap Tanyun dan berkata, "Cepat kamu juga pulihkan cederamu." Kemudian Tanyun meminta para gadis dan Raja Beruang Naga untuk keluar dari lantai 11. Lalu dia memasuki lantai 11. Tanyun membiarkan singa naga emas memasuki lantai 10. 1 jam kemudian waktu di dunia luar. Setelah pulih dari luka-lukanya, Tanyun terbang keluar dari lantai 11 dan muncul di puncak Sungnan Xiangshan. Sensubing melemparkan Dongfang Haochuan yang terluka parah ke kaki Tanyun. Tanyun mengangkat kakinya dan menginjak dada Dongfang Haochuan. Dongfang Haochuan memelototi Tanyun dan berkata dengan suara gemetar, "Jangan berpuas diri. Wakil kepala ini memberitahumu, Kepala Istana Enam Surga adalah Kaisar Abadi ke-6. Kamu akan mati cepat atau lambat." Tanyun mengabaikannya. Dia menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan Dongfang Haochuan. Tanyun berkata tanpa ragu, "Berapa banyak petugas sanksi yang tersisa?" Dongfang Haochuan berkata dengan jujur, "Ada 139 orang. Mereka dikirim ke domain iblis dan domain binatang buas untuk menemukan orang yang menggunakan formasi pedang Dewa Hongmeng dan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng, tetapi mereka belum kembali." Tanyun berkata, "Kapan mereka akan kembali?" Dongfang Haochuan berkata dengan ekspresi datar, "Aku memerintahkan mereka untuk kembali ke Sungnan Xiangshan 50 tahun kemudian. Sekarang masih ada 43 tahun sebelum mereka kembali." Mendengarkan kata-kata itu, Tanyun bertanya sambil berpikir, "Dua tempat itu jauh dari pegunungan hukuman surgawi. Bahkan Taoti periode kesengsaraan tingkat ke-10 akan memakan waktu setidaknya 100 tahun. Mungkinkah kamu memiliki perahu abadi asli di Sungnan Xiangshan?" Mendengarkan hal itu, Dongfang Haochuan berkata dengan jujur, "Agar kami membantunya menemukan orang yang dia cari. Kepala Istana Enam Surga memberikan perahu roh abadi asli tingkat rendah. Oleh karena itu, hanya dibutuhkan 50 tahun. Tanyun mencibir dan berkata, "Apakah kamu tahu siapa nama Kepala Istana Enam Surga dan apa kekuatannya?" Dongfang Haochuan berkata, "Namanya Sangguannya 7 tahun yang lalu. Dia hanya di alam eklosion tingkat ke-6, tapi itu memberiku perasaan bahwa dia lebih kuat dariku." Tanyun tahu bahwa dengan identitas Sangguannya mudah untuk membuat pil eklosion. Sangguannya secara alami memiliki senjata ruang dan waktu. Selain itu, dia pasti telah meningkatkan kekuatannya. Tanyun yakin bahwa kekuatan Sangguannya hari ini pasti lebih tinggi darinya. Tanyun berkata, "Katakan padaku, di mana Istana Enam Surga?" Dongfang Haochuan berkata, "Cincin Qiangkun milik kakakku berisikan peta menuju ke Istana Enam Surga. Pada saat ini, Toba Yingyi menemukan selip batu giok dari cincin Qiangkun milik Dongfang Haoyue. Lalu dia menyerahkannya pada Tanyun. Tanyun memasukkan kesadaran spiritualnya dan melihat peta menuju ke Istana Enam Surga. Setelah itu, Tanyun menatap Dongfang Haochuan dan bertanya, "Sungnan Xiangshan adalah tempat suci yang telah ada sejak zaman kuno. Kekuatannya jauh lebih unggul daripada kekuatan lain di benua hukuman surgawi. Apakah Sungnan Xiangshan menyimpan benih api dan sumber daya kultivasi lainnya?" Dongfang Haochuan berkata dengan jujur, "Ya, ada." Tanyun berkata, "Di mana itu?" Dongfang Haochuan berkata, "Semuanya ada di Istana Harta Karun Sungnan Xiangshan." Tanyun berkata, "Kamu bawa aku ke sana." Kemudian di bawah bimbingan Dongfang Haochuan, Tanyun dan para gadis terbang menjauh dari Istana Sungnan Xiangshan dan memasuki Laut Salju Tianqi. Ketika mereka masuk jauh ke dalam air es sejauh 30 juta mil, mereka melewati ngarai bawah laut dan tiba di gerbang batu yang penuh dengan tanaman di dalam air. Tanpa perlu Dongfang Haochuan memberitahu cara membuka gerbang istana, Tanyun dengan mudah menghancurkan formasi pelindung dan membuka gerbang istana. Saat Tanyun melangkah ke istana bawah tanah, pemandangan mengejutkan mulai terlihat. Tanyun melihat banyak batu roh, mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Sensubing memasukkan batu roh ke dalam cincin dewa miliknya.
Kemudian di bawah bimbingan Dongfang Hao Chuan, Tanyun datang ke sebuah monumen batu besar di Istana Harta Karun. Tanyun dengan lembut mendorong monumen batu dengan tangan kanannya. Tanyun dan gadis-gadis tersedot ke dalam monumen. Kemudian, pemandangan di depan Tanyun dan yang lainnya berubah. Mereka melihat berada di sebuah ruangan yang luas. Mata Tanyun penuh dengan harapan yang kuat. Dia melihat 6 baris rak yang tertata rapi. Tanyun berkata, "Apa ini?" Dongfang Hao Chuan berkata, "Ada 71 kotak di baris pertama, dan setiap kotak memiliki semacam benih api. Ada 68 jenis api yang diketahui namanya. Di antaranya, 38 benih api beratribut api, dan 30 benih api beratribut es. Di antara 38 benih api beratribut api, ada 10 benih api sub-abadi tingkat menengah, 18 tingkat atas, dan 10 tingkat tinggi. Di antara 30 jenis benih api beratribut es, ada 10 sub-abadi tingkat menengah, 10 tingkat atas, dan 10 tingkat tinggi." Tanyun sedikit kecewa, meskipun semua benih api itu langka, tetapi itu tidak cukup untuk api es Hongmeng dan api Hongmeng. Tiba-tiba, Tanyun menunjuk ke baris pertama 3 kotak teratas. Lalu dia berkata, "Benih api macam apa yang ada di 3 kotak itu?" Dongfang Hao Chuan berkata, "Aku hanya tahu bahwa ada benih api di dalamnya, tetapi peringkatnya tidak diketahui." Tanyun melambaikan tangan kanannya. Ketiga kotak itu melayang di depan Tanyun. Saat Tanyun membuka kotak pertama, gelombang panas melonjak keluar dan sebuah suara terdengar, "Manusia, kamu tidak bisa memurnikan diriku." Tanyun melihat benih api ungu yang tingginya sekitar 1 kaki dan diselimuti tirai cahaya. Tanyun tiba-tiba tertawa dan berkata, "Benih api sub-abadi asli tingkat menengah, yaitu benih api Canggu Xianyan." Sui Xian berkata, "Kakak ipar, apa yang kamu maksud dengan peringkat sub-abadi asli?" Para gadis lainnya juga tidak tahu maksud dari perkataan Tanyun. Bukankah hanya ada sub-abadi dan abadi? Tanpa menunggu Tanyun berbicara, Shen Shubing tersenyum dan berkata, "Kalian ingatlah, peringkat sub-abadi atau abadi di mulut para kultivator di benua hukuman surgawi hanyalah sebuah nama yang dilebih-lebihkan. Peringkat sub-abadi asli tingkat menengah yang Tanyun katakan mengacu pada peringkat abadi." Mendengarkan hal itu, gadis itu tiba-tiba menyadari. "Oh ya guys, jangan bingung ya. Mimin ingetin lagi, senjata yang suka disebut peringkat abadi oleh semua orang sebenarnya hanya sub-abadi ya. Yang asli itu ada badaknya. Pokoknya senjata abadi adanya di alam abadi, kecuali ya dibawa dari alam abadi ke alam manusia ya. Cuma manusia aja suka sebut senjata sub-abadi jadi senjata abadi teman-teman. Ribet banget ya dong satu ini, untung seru. Kalau kagak nambah puyeng aja." Oke, kita lanjut. Setelah Tanyun menyimpan benih api itu, dia membuka 2 kotak yang tersisa. Kotak kedua berisi benih api sub-abadi asli tingkat atas, yaitu benih api Cian. Di dalam kotak ketiga berisikan benih api sub-abadi asli yang beratribut es. Tanyun menyimpan kedua benih api itu dengan puas. Oke guys, biar nggak bingung lagi, Mimin di kolom deskripsi tambahkan ini ya, tingkatan lagi ya. Yang jadi urutannya aku tuh gini teman-teman, senjata sub abadi, senjata abadi atau senjata sub abadi asli, lalu yang terakhir itu senjata abadi asli ya. Oke, kita lanjut. Tanyun memandang Toba Yingying ke samping dan berkata sambil tersenyum, "Singkirkan benih api sisanya dan serahkan kepada ayah mertua Suyu setelah kembali ke sekte. Ada juga beberapa bahan pemurnian langka, kamu juga harus menyimpannya." Toba Yingying berkata, "Bawahan ini mematuhi perintah." Pada saat ini, Tanyun memandang Dongfang Hao Chuan, lalu dia bertanya, "Apakah Zhongnan Xiangshan mendapatkan pedang dewa dari tanah abadi, atau apakah Zhongnan Xiangshan mendapatkannya dari orang lain?" Dongfang Hao Chuan berkata dengan jujur, "Kami tidak punya." Mendengarkan hal itu, Tanyun menampar Dongfang Hao Chuan dan menghabisinya. Shen Shubing berkata dengan cemas, "Tanyun, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya untuk menghadapi istana 6 surga?" Para gadis juga memandang Tanyun. Setelah Tanyun merenung sebentar, dia berkata dengan sungguh-sungguh,
Aku khawatir kita bukan lawan istana 6 surga untuk saat ini. Oleh karena itu, kita tidak bisa membiarkan berita kehancuran Songnan Xiangshan menyebar. Kita sementara berkultivasi di Songnan Xiangshan. Sebelum berkultivasi, aku akan membuat formasi pertahanan. Bahkan jika Kaisar Abadi ke-6 datang, dia tidak akan pernah mencoba untuk menyerang. Ketika semua orang mendengarkan hal itu, mereka semua setuju dengan pendapat Tan Yun. Tan Yun mengerutkan keningnya dan berkata, "Selain itu, aku telah memperoleh 7 pedang Dewa Hongmeng. Hanya tersisa 4 pedang yang belum ditemukan." Sebelum Tobalin mati, dia berkata leluhur dinasti Toba memberikan pedang dewa pada istana tidak terbatas. Selanjutnya, pedang dewa milik keluarga Tang diambil oleh penguasa domain iblis. Masih ada 2 pedang yang belum diketahui. Dengan kekuatan kita saat ini, kita mungkin bisa mengalahkan istana tidak terbatas, tapi kita pasti tidak bisa mengalahkan domain iblis. Pada awalnya, di antara orang-orang yang pergi ke tanah abadi, ada Si Hong Rukong, Kili Rukshu, dan Sungu Changchun. Ketiganya adalah keluarga tersembunyi. Pedang Dewa Hongmeng yang tersisa pasti dipegang oleh 3 keluarga tersembunyi. Selain 3 keluarga tersembunyi, masih ada keluarga Zhongli yang merupakan salah satu dari 6 keluarga kuno. Tidak peduli seberapa kuat keempat keluarga itu, mereka tidak sekuat Songnan Xiangshan. Karena itu, aku memutuskan untuk segera menghancurkan 4 keluarga itu dan mengumpulkan pedang Dewa Hongmeng. Para gadis berkata, "Kami semua mendengarkan dirimu." Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan 8 slip batu giok. Dia menulis teknik menelan surga dan memberikannya kepada 8 Raja Monster. Tan Yun memberikan inti Monster Ponik emas pada Raja Beruang Naga. Setelah berlatih teknik menelan surga, Raja Beruang Naga bisa menelan inti Monster Ponik emas. Ekspresi terkejut dan bersemangat dari Raja Beruang Naga membuatnya semakin imut. Tetapi Tan Yun tahu bahwa monster ini sangat licik. Jika musuh menganggapnya lucu, maka musuh itu pasti akan mati dengan menyedihkan. Setelah itu, Tan Yun menghabiskan 7 hari 7 malam untuk menyiapkan formasi pertahanan. Setelah Tan Yun mengatur formasi pertahanan, dia mulai membuka formasi teleportasi yang menuju ke arah alam rahasia Wangfu. Agar dapat membuka formasi teleportasi sesegera mungkin, Tan Yun meminta Shen Shubing yang juga memiliki atribut ruang dan waktu untuk membantu dirinya. Keduanya menghabiskan 2 tahun 1 bulan tanpa tidur dan akhirnya membuka formasi teleportasi ke alam rahasia Wangfu. Hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk berpindah dari Songnan Xiangshan ke alam rahasia Wangfu. Tan Yun berkumpul di alam rahasia Wangfu dan memberitahu semua pejabat tinggi tentang penghancuran Songnan Xiangshan. Ketika pejabat tinggi mendengarkan kata-kata itu, mereka terdiam sejenak dan kemudian mereka terkejut. Mereka hanya pernah mendengar sebelumnya bahwa 68 petugas Songnan Xiangshan telah dihabisi di kota Wang Yue. Tetapi sekarang Tan Yun memberitahu mereka bahwa Songnan Xiangshan telah dihancurkan dan menjadi milik Sekte Suci Wangfu. Di dalam hati mereka, Songnan Xiangshan memiliki kekuatan yang kuat di luar imajinasi mereka. Kemudian, Tan Yun memutuskan untuk berkultivasi. Tan Yun dan Shen Shubing serta semua gadis melewati formasi teleportasi menuju ke Songnan Xiangshan. Lalu mereka mulai berkultivasi. Alasan mengapa para gadis memilih untuk berkultivasi di Songnan Xiangshan sangat sederhana. Karena Songnan Xiangshan terletak di Pulau Pengsuan yang memiliki keindahan yang luar biasa. Di puncak gunung Songnan Xiangshan, pagoda suci menjulang ke awan. Tan Yun berada di lantai 12. Dia duduk bersila dan mulai merasakan penghalang alam eklosion tingkat keempat. Dalam sekejap mata, 440 tahun telah berlalu di dalam pagoda lantai 12. Tan Yun yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya dan melepaskan aura alam eklosion tingkat kelima. Tan Yun tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, "Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa pergi kemanapun di benua hukuman surgawi. Sudah waktunya untuk api Hongmeng dan api es Hongmeng naik ke tingkat selanjutnya." Cincin Qiang Kun Tan Yun menyala. 3 kotak terbang dan tergantung di depannya. Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Setelah 3 kotak dibuka, 3 benih api berteriak, "Manusia, lepaskan dewa ini! Manusia,
Kamu tidak bisa memurnikan kami sama sekali. Jangan melakukan upaya yang sia-sia. Waktunya Saweria dari Kawi. Semangat Min buat takjil. Siap, terima kasih banyak. Semoga kalian gak bingung ya teman-teman soal peringkat sub abadi, abadi atau sub abadi asli dan abadi asli. Entar Mimin tambah di kolom deskripsi aja, kalian baca ya teman-teman, biar kedepannya gak bingung. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.